Jemaat sekalian, mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan berotoritas. Firman-Mu adalah firman yang kekal. Kami tidak mampu memahami tanpa pertolongan. Karena itu kami memohon supaya Allah Roh Kudus yang sudah mengilhamkan firman-Mu kiranya juga menerangi hati kami, memberikan pengertian sehingga kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39, demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu? Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Dan berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar hari ini? Dan saya berharap kita semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan tetap bersemangat untuk beribadah, terutama mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun sampai saat ini kita masih berada di rumah masing-masing, tetapi persekutuan kita sebagai orang percaya tidak pernah dipisahkan oleh apapun. Karena persekutuan kita adalah persekutuan rohani yang bersifat kekal tentunya. Nah, saudara-saudara, berdasarkan pembacaan ini, ada tema yang sudah ditetapkan oleh PGI. Tema hari ini adalah mengikut Yesus keputusanku. Itulah tema kita, mengikut Yesus keputusanku. Tema yang tentu sangat penting, sangat krusial bagi kita. Saudara, konteks Matius 10, kalau kita memperhatikan dari ayat 1, maka di sana berkaitan dengan pemanggilan dan pengutusan ke-12 murid Yesus untuk memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Maka kalau kita lihat dalam Matius 10, mereka diutus, tapi diutus kepada bangsa Israel terlebih dahulu, sebelum pengutusan kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana Matius pasal 28. Murid-murid itu diperlengkapi dengan pengajaran yang benar, dan juga dengan kuasa ataupun keberanian untuk menyatakan kebenaran.
Dan bukan hanya itu, Yesus juga memberikan penguatan ataupun juga jaminan bahwa mereka akan tetap aman, akan tetap terpelihara dalam segala kebutuhan ataupun keperluan mereka. Maka untuk memenuhi panggilan dan pengutusan tersebut, mereka harus merespons dengan mengambil keputusan yang tepat. Dan mereka pun memutuskan untuk mengikuti Yesus dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kita sudah mengambil keputusan mengikut Yesus? Mungkin saudara berkata, saya sudah mengikut Yesus. Tapi apakah kita sudah mengikut Yesus sungguh-sungguh? Kalau sudah sungguh-sungguh, puji Tuhan. Tapi sekalipun demikian, kita perlu kembali mendengarkan firman Tuhan ini. Mengapa saudara memutuskan untuk mengikut Yesus? Mengapa saya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus? Tentu dari segi Tuhan, ya karena Tuhan sudah menyatakan anugerahnya, memanggil kita dan memberikan kita kepastian keselamatan. Tapi dari kita sebagai manusia tentu harus ada respons. Ada 3 hal penting yang mau saya sampaikan berkaitan dengan tema ini. Pertama, alasan mengikut Yesus. Kemudian yang kedua, sikap mengikut Yesus. Dan yang ketiga, berkat mengikut Yesus. Saudara-saudara, yang pertama kita akan lihat alasan mengikut Yesus. Ketika kita mengambil sebuah keputusan, entahkah kita bergabung atau mengikuti satu gerakan tertentu, atau organisasi tertentu, atau lembaga tertentu, pribadi tertentu, tentu saja kita sudah mempertimbangkan terlebih dahulu. Sehingga kita tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu ya. Ibarat sebuah SK. Bapak Ibu tahu SK ya, surat keputusan. Surat keputusan itu haruslah melewati proses atau tahapan. Ada yang disebut dengan menimbang, mengingat, memperhatikan, barulah memutuskan. Jadi ada tahapannya. Dan keputusan itu bersifat mengikat. Jadi saudara-saudara, mari kita lihat apa yang menjadi alasan kita mengikut Yesus. Pertama, kita mengikut Yesus karena Yesus adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Amin. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Bukan hanya hidup, tapi dia berkuasa. Dia bukan hanya seorang guru yang hebat, yang mengajarkan kebenaran yang hakiki, tetapi dia sendiri adalah kebenaran itu. Dia adalah Tuhan pencipta, dia adalah pemelihara, dia adalah penyelamat, dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Saudara, ini penting bagi kita, bahwa dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Dia berkuasa atas surga, dia berkuasa bahkan atas neraka. Dia berkuasa atas seluruh manusia, berkuasa atas tubuh, berkuasa atas jiwa. Dan dia mengetahui secara detail seluruh kehidupan kita. Siapa saudara, siapa saya, siapa kita di hadapan Tuhan. Dia mengetahui secara detail. Bahkan kalau kita memperhatikan ayat yang tadi sudah kita baca, sampai kepada rambut di kepala kita pun dikatakan Tuhan tahu. Wah, kita tidak pernah bisa menghitungnya ya. Tapi dalam ayat 30 dikatakan, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya, terhitung oleh Tuhan. Artinya dia maha tahu, saudara-saudara, bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita ikuti adalah Allah yang maha tahu. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Dia adalah penyelamat. Yesus dari arti namanya berarti dia adalah penyelamat. Dia adalah juru selamat satu-satunya dan tidak ada yang lain. Maka itu menjadi dasar bagi kita untuk mengikut dia. Tapi yang kedua, kita mengikut Yesus karena dia adalah teladan utama di dalam kehidupan ini. Dia adalah teladan dalam melayani. Dia datang ke dalam dunia tidak hanya memerintah seperti sebagai seorang raja, tapi dia datang sebagai hamba yang melayani. Dia tidak hanya memberikan perintah kepada murid-muridnya, tapi dia sudah lebih dahulu memberikan teladan bagaimana melayani
banyak orang. Yesus memberikan perhatian terhadap banyak orang yang terpinggirkan, terhadap orang-orang yang tidak dianggap, orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang terlantar. Yesus berkata, lihatlah orang-orang yang sudah terlantar itu seperti domba yang tidak bergembala. Maka terhadap orang-orang yang demikian Yesus menyatakan belas kasihan. Dan bukan hanya belas kasihan, Yesus langsung terjun melayani mereka secara langsung. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Yesus juga merindukan agar murid-muridnya memiliki belas kasihan yang sama, agar semakin banyak orang mengenal Sang Raja dari segala raja. Yesus adalah Raja yang kekal. Dia rindu supaya banyak orang mengenal Dia, bukan hanya sebagai Raja, tapi sebagai Hakim, sebagai Tuhan dan Penyelamat satu-satunya. Dan yang ketiga, saudara, apa alasan mengikut Yesus? Karena Yesus bukan hanya sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai teladan, tapi Dia adalah tujuan utama keberadaan kita. Di dalam Yesus semua kepenuhan Allah sudah dinyatakan. Maka tidak ada tujuan yang lebih tinggi selain kita hidup bagi Yesus dan memuliakan Dia. Segala bangsa akan sujud menyembah, dan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-11 jelas dinyatakan di sana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi dasar atau alasan mengapa kita harus mengikuti Yesus, yakni bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah teladan. Dia datang sebagai hamba yang melayani, tapi Dia juga adalah tujuan utama kehidupan kita. Dia adalah tujuan akhir, tujuan final dari seluruh kehidupan kita. Dia sudah memberikan kita kepastian kehidupan yang kekal. Saya harap Bapak Ibu Saudara memahami hal ini dengan jelas, sehingga kita mengikut Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi kita mengikut Dia sungguh-sungguh karena saudara dan saya sudah mengenal Dia secara benar sesuai dengan Alkitab. Yang kedua, kalau kita sudah mengenal Dia, kita sudah tahu alasan mengapa mengikut Dia, maka yang kedua bicara tentang sikap mengikut Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid sudah mengambil keputusan untuk mengikut Yesus karena mereka percaya kepada Yesus. Apa yang dikatakan atau diajarkannya adalah kebenaran yang mutlak. Mereka juga sudah merasakan dan mengalami kuasa Tuhan. Jadi bukan hanya kata orang begitu ya. Oleh karena itu mereka siap, bahkan rela menaati perintahnya sekalipun ada tantangan dan penderitaan. Yesus berkata, Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Perhatikan ayat 16. Yesus berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Nah, ini tidak mudah. Bagaimana dengan saudara dan saya? Bagaimana sikap kita? Tadi kita sudah nyanyi ya. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Wah, ini kita ulang-ulang tadi nyanyi itu. Lalu kita tambahkan dengan janji, ku tak ingkar. Wah. Mari kita mengikut Yesus dengan sikap pertama bahwa kita percaya atau beriman sungguh-sungguh bahwa selain Yesus tidak ada yang lain yang dapat menjamin kehidupan kita, baik kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang atau kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Di dalamnya ada pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dalam ayat 32 dikatakan di sana, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tapi sebaliknya, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saya harap ini jelas Bapak Ibu. Sikap kita jelas. Kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Yang kedua, jangan takut. Beberapa kali di sini dikatakan jangan takut, jangan khawatir, jangan takut menghadapi dunia dengan segala tantangannya,
Jangan takut kepada serigala-serigala yang tidak dapat membunuh jiwa. Jangan takut kepada iblis, karena semua musuh sudah ditaklukkan di bawah kekuasaan Yesus. Yesus yang sudah bangkit dari kematian, bukan hanya mengalahkan iblis, bahkan sudah mengalahkan maut. Maka di sana dikatakan, jangan takut, sekalipun kamu dibenci oleh semua orang karena namaku, menderita karena namaku, jangan takut, karena mereka tidak berkuasa mengambil jiwa. Juga jangan khawatir akan hidup ini. Kenapa? Karena burung pipit saja dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan itu baik berkaitan dengan kebutuhan sekarang, kehidupan yang sekarang, tapi juga kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Jadi lengkaplah pemeliharaan Tuhan. Maka dikatakan di sini jangan takut. Tapi sekalipun dikatakan jangan takut, kita tetap harus waspada. Maka dikatakan waspadalah, berjaga-jagalah. Hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi sekalipun ada banyak serigala, ada banyak tantangan, kesulitan, kita tidak takut, tapi perlu waspada. Kita perlu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ini yang kedua. Tapi yang ketiga, bagaimana sikap kita? Kita harus memiliki kasih dan kesetiaan sampai akhir. Memiliki kesetiaan. Poin ini sangat penting, saudara-saudara. Karena ada juga orang dari awal mengikuti dengan baik, tapi ketika di pertengahan jalan tidak lagi setia. Apalagi ketika ada tantangan, mengambil jalan mundur atau menyerah di perjalanan. Maka mengikut Yesus menjadi keputusanku. Berarti aku mengambil keputusan untuk tetap setia, mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kenapa? Karena Dia lebih tinggi daripada segala sesuatu. Dia lebih tinggi dari keluarga kita. Dia lebih tinggi dari suami kita, lebih tinggi dari istri, lebih tinggi dari anak-anak, lebih tinggi dari mertua dan yang lain-lain. Di sini ditegaskan di dalam ayat-ayat yang ke-34 sampai 37. Di sana diberikan penegasan supaya kita menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan yang lebih tinggi daripada kepada yang lain. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setia artinya apa? Setia berarti tidak menyimpang ke jalan yang lain. Kalau dalam bahasa Inggris, setia ini disebut dengan istilah faithful. Maka orang yang setia adalah orang yang beriman. Ada kata faith di sana. Kalau saudara orang yang beriman sungguh-sungguh, maka kita akan bisa menjadi orang yang setia. Setia kepada Yesus sampai kapan? Selama kita hidup, sampai kita mati. Walaupun dikatakan di sini ada salib, ada penderitaan. Karena memang Yesus sudah berkata, barang siapa mau mengikut aku, maka dia harus siap menyangkal diri, memikul salib. Memikul salib artinya siap menghadapi segala konsekuensi ketika kita beriman kepada Dia. Salib siapa yang kita pikul? Tentu bukan salib Yesus, tapi salib atau penderitaan yang kita alami ketika kita mengikut Dia. Saudara, ada lagu yang saudara pasti tahu juga ya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Kalau dilanjut lagi, meskipun saya susah menderita dalam dunia. Wah, itu semacam lagu penyerahan ya, lagu komitmen. Ada pernah seorang waktu ikut KKR, dia nyanyi lagu itu sampai bajunya juga basah karena air mata. Dia sangat menikmati lagu itu dan dia sangat terharu dan mau menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Setelah dia menyatakan ikut Yesus, lalu ada penderitaan. Wah, dia sudah lupa lagu itu ya. Dia sudah lupa komitmen itu. Banyak orang seperti itu.
Ketika ada kesulitan, tantangan, wah, rasanya di mana Yesus? Dia bertanya, di mana Yesus itu? Jadi saudara yang tersedia Tuhan, ketika kita berkata mengikut Yesus keputusanku, itu bukan hanya sekedar lagu, bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus diikuti dengan action, dengan sikap tindakan kita. Bahwa apapun yang terjadi, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tapi saya tidak akan bergeser dari iman saya kepada Kristus. Karena apa? Karena saya tahu kepada siapa aku percaya. Saudara yang tersedia Tuhan, jangan karena ada banyak pergumulan, karena ada banyak masalah, lalu kita mengambil jalan pintas, pergi ke tempat lain, paranormalkah, atau kepada apa? Datu orang Batak bilang datu ya, dukun atau yang lain-lain, atau memilih status quo, tidak mau lagi beribadah karena terlalu sulit hidup ini, karena berpikir kalau ikut Yesus semuanya akan beres. Ternyata tidak demikian. Dalam bagian ini, dalam Matius 10, Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya, mengingatkan saudara dan saya, kita semua, bahwa mengikut Yesus memang ada konsekuensi, ada penderitaan. Tapi penderitaan itu hanya sementara di bumi. Tapi di balik penderitaan ada mahkota kemuliaan. Amin. Di balik penderitaan ada kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Maka yang dituntut dari kita adalah kesetiaan. Siapa yang bertahan sampai akhir, disebutkan yang setia sampai akhir, maka dia akan diberikan mahkota kemuliaan dari Tuhan. Menarik saudara bahwa kalau kita membaca, bandingkan dengan Matius pasal 25 itu, ketika Tuhan datang, maka salah satu karakter yang dicari adalah orang yang setia, hamba yang setia. Terhadap hamba yang setia dia berkata, wah engkau hamba yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan bersama Tuhan. Luar biasa. Tuhan mencari orang-orang yang setia. Siapa yang setia itu? Orang yang setia, saudara dan saya. Marilah kita menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Sekalipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, kita tetap setia mengikut Yesus. Dan yang terakhir saudara-saudara, berkat mengikut Yesus. Jikalau kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, maka yang terakhir kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebenarnya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan ya. Kalau kita ada sampai sekarang itu juga berkat Tuhan. Kalau kita bisa lolos dari COVID-19, virus corona, itu juga berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Kalau kita masih bisa menikmati makan minum secara jasmani, makanan minuman rohani, wah luar biasa. Tidak semua orang bisa beribadah, tidak semua bisa dengarkan firman Tuhan seperti kita sekarang ini. Maka kita mensyukuri itu, segala berkat Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Itu adalah berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus. Dan kita juga diberikan kuasa, keberanian menjadi anak-anak Allah. Dia memberi kita jaminan penyertaan, bahkan jaminan keselamatan di dalam Yesus. Itu pasti saudara, amin. Jangan pernah ragu dengan hal itu. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Dan jangan lupa, ketika kita sudah mengalami berkatnya, maka kita haruslah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Diberkati menjadi berkat. Tugas kita adalah memberitakan bahwa kerajaan surga hanya kita temukan melalui Yesus Kristus. Satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Apakah saudara sudah siap mengikut Yesus selama-lamanya? Maka mari kita saat ini mengambil komitmen atau rekomitmen, keputusan atau menegaskan kembali keputusan kita untuk mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, kita harus berani teken kontrak selamanya mengikut Yesus. Apapun yang terjadi, baik orang tua, terlebih anak-anak kita, generasi muda, generasi milenial yang masih gampang dipengaruhi oleh dunia ini, yang mudah diombang-ambingkan berbagai angin pengajaran yang palsu, yang menyesatkan banyak sekali. Tapi mari kita pastikan bahwa generasi kita adalah generasi yang sudah mengenal siapa Yesus Kristus Tuhan. Dan mari kita ajak, kita bersama-sama, bersama seisi keluarga kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita mengambil keputusan hari ini, aku mau
mengiring, aku mau mengikut Yesus apapun konsekuensi, apapun yang terjadi. Kiranya Tuhan memampukan kita mengikutinya di tengah-tengah dunia yang penuh dengan serigala ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu terbatas untuk menguraikan atau untuk menjelaskan. Karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang sekali lagi menerangi hati kami, sehingga kami yang sudah mendengarkan firman-Mu dapat memahami, dan bukan hanya memahami, tapi kami dapat menerima firman-Mu. Bukan hanya menerima, tapi kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.